Film dimulai ketika seorang gadis berlari ketakutan di tengah gelapnya malam. Dia menyusuri hutan di gunung yang sepi sembari menoleh ke arah belakang, sebelum akhirnya dia tersandung dan terjatuh. Dengan wajah penuh luka dan tubuh lemas tak berdaya, gadis itu akhirnya pingsan. Gadis itu adalah Suyon, seorang siswi berusia 16 tahun yang kerap kali dibuli oleh teman-teman sekolahnya. Dia hidup seorang diri di mana ibunya sudah lama meninggal dan ayahnya bekerja di luar negeri. Hal itulah yang mempersulit detektif untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi setelah mereka menemukan Suyon tak sadarkan diri di hutan malam itu. Di rumah sakit, Suyon terbangun dan dia terlihat bingung. Detektif menghampirinya untuk menggali informasi apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia diam karena trauma yang sangat mendalam. Guru sekolah Suyon datang menjenguk dan dia terlihat begitu mengkhawatirkannya. Guru itu membawa beberapa orang tua murid yang mengejutkannya. Mereka adalah orang tua dari tersangka terhadap tindak kekerasan yang dialami Suyon. Detektif berkata bahwa anak-anak mereka membawa Suyon ke arah gunung dan melakukan pembulian terhadap Suyon. Para orang tua membela bahwa anak-anak mereka tidak bersalah karena tidak ada bukti yang kuat atas tindakan pembulian tersebut. Guru Suyon mengabarkan berita itu kepada kepala sekolah. Tapi bukannya peduli, ia malah meminta kasus itu untuk diabaikan dengan alasan menjaga reputasi sekolah dan kenyamanan murid lainnya. Di ruang rawat, Suyon merasa putus asa atas penderitaannya. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melilitkan kabel infus ke leher dan menariknya sekuat mungkin. Tiba-tiba, seorang wanita yang tidak diketahui asal-usulnya menghampiri Suyon. Dia mengakui dirinya sebagai Kang Ilyong, seorang guru konseling yang diminta polisi untuk menangani kasus Suyon. Ilyong mengungkit masalah Suyon dan terus menyulutnya supaya dia mau bercerita, karena dengan hal begitulah semua bisa diatasi. Namun perasaan trauma akan menghalangi Suyon untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ilyong menitipkan pesan kepada Suyon agar dirinya tidak bunuh diri, karena dia akan datang lagi untuk membantunya. Esokan harinya, seorang gadis menemui Suyon di rumah sakit. Dia adalah Gyujin, teman sekolah Suyon yang telah melakukan pembulian malam itu. Suyon diam terpaku dalam ketakutan saat Gyujin memberikan seragam sekolah baru. Tentu itu adalah kemunafikan Gyujin berpura-pura peduli kepada korbannya sendiri. Dengan tawa jahatnya, Gyujin memberikan kabar bahwa Suyon akan dipindahkan dari sekolahnya. Dia juga mengancamnya agar tidak melaporkan kasus itu kepada polisi. Gyujin pergi dengan muka duanya saat suster datang ke ruangan itu. Tanpa disadari, Ilyong sudah menunggu dari luar dan mendengarkan semuanya. Ilyong mengantar Suyon makan dan berjalan-jalan di area pemukiman warga. Saat itu, Suyon melihat seseorang yang ia kenal dan mengejarnya. Ilyong mengikutinya dari belakang, mengambil jalan yang berbeda dan tanpa sengaja, ia lebih dulu berpapasan dengan orang itu. Terkejut saat melihatnya, orang itu terlihat sangat mirip dengan Suyon. Dia adalah Juyon, kembaran Suyon yang sudah lama terpisah. Dia adalah kebalikan Suyon, di mana sifatnya sangat kasar dan terlihat lebih tomboy. Suyon tidak menyangka akan bertemu lagi setelah dinyatakan ibu mereka telah meninggal. Juyon tidak terkejut, bahkan ia tidak peduli dengan status persaudaraan mereka. Di malam itu, Suyon bercerita kepada Ilyong bahwa dahulu ibunya bercerai dengan sang ayah saat dia hamil. Setelah mereka berdua lahir dan berumur 4 tahun, ibu Suyon terpaksa memberikan Suyon kepada sang ayah karena tidak sanggup menanggung beban ekonomi. Keesokan harinya, Ilyong mencari Juyon di pemukiman saat itu.
Ilyong mengikuti Juyeon saat dia pergi ke toko kosmetik. Juyeon mencuri sebuah lipstik di toko itu dan Ilyong mengetahuinya. Setelah mengikuti dari belakang, Ilyong menghampirinya dan memperkenalkan dirinya. Ilyong menceritakan kasus pembulian yang dialami Suyeon. Ilyong secara terang-terangan meminta bantuan Juyeon untuk mengatasi kasusnya tersebut. Karena sebagai guru konsultan, ada beberapa hal yang tidak bisa ia lakukan. Juyeon menolak dan bahkan ia tak peduli dengan posisi kembarannya tersebut. Ilyong terpaksa mengancam Juyeon dengan kasus pencurian yang baru saja ia lakukan di toko kosmetik. Ilyong juga menawarkan uang imbalan jika ia mau membantu. Merasa tidak ada pilihan lain, Juyeon terpaksa mengikuti kemauan Ilyong. Di malam itu, Juyeon dibawa ke apartemen Suyeon, dan dia tidak menyangka kembarannya itu hidup dalam keadaan mewah. Ilyong memintanya untuk tinggal di apartemen selama rencananya berlangsung, di mana rencananya adalah bertukar kehidupan. Juyeon akan menyamar menjadi Suyeon dan masuk sekolah seperti biasanya. Juyeon menolak karena ia tidak mau bertindak seperti orang bodoh hanya karena untuk memainkan peran saudaranya di sekolah. Ilyong menjelaskan bahwa rencananya itu hanyalah sementara, karena Suyeon akan segera dipindahkan. Tapi sebelum itu terjadi, Ilyong berharap agar semua pembuli tersebut menerima ganjaran atas apa yang mereka lakukan. Tentu saja, ini adalah rencana balas dendam dengan memanfaatkan sifat kasar yang dimiliki Juyeon untuk melawan mereka. Kemudian Juyeon diperlihatkan sebuah video, di mana video tersebut berisikan tindak asusila yang dialami oleh kembarannya. Marah setelah melihat hal itu, kemudian Juyeon menyetujui rencana yang disarankan oleh Ilyong dan memutuskan untuk menghukum para pembuli itu, terutama wanita dengan tawa jahat yang ia dengar dalam video tersebut. Itu adalah tawa Gyujin. Keesokan harinya, Juyeon pergi ke sekolah dengan gaya dan kepribadiannya sendiri. Hal ini cukup mengejutkan siswa lain, terutama teman di kelasnya. Tak lama setelah Juyeon duduk, Gyujin datang dan mulai mengganggu seperti biasa. Ketika Gyujin mengeluarkan tawa jahatnya, Juyeon menyadari itu dan mengeluarkan videonya untuk memastikan. Terkejut karena video itu ada padanya, Gyujin marah dan menantangnya. Namun sayang, dia menghadapi orang berbeda saat itu. Juyeon bangkit dan menampar Gyujin sekuat mungkin hingga terjatuh. Juyeon menarik rambutnya dan menamparnya sekali lagi. Guru sekolah datang menghentikan keributan itu dan membawa mereka berdua ke ruangannya. Guru sekolah mempertanyakan perbuatan itu, di mana dia mengira Juyeon adalah Suyeon sendiri. Juyeon hanya tersenyum. Kemudian dia meminta Gyujin memikirkan kejadian tersebut dan merenungkannya. Jika tidak, dia akan membalasnya lebih kejam dari apa yang ia lakukan saat menyiksa Suyeon di gunung. Gyujin pergi meninggalkan ruangan, sementara Juyeon tetap ditahan. Juyeon menyadari bahwa guru itu menutupi kasus pembulian Suyeon berdasarkan perintah. Juyeon menjelaskan bahwa tindakan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ia juga menegaskan bahwa sebagai korban, dalam artian Suyeon, bisa melakukan pilihannya sendiri seperti apa yang ia lakukan saat ini. Mulai dari situ, para pembuli itu tidak lagi berani mengganggu Suyeon, bahkan ketika ia meledek mereka saat pulang sekolah. Keesokan paginya, Suyeon pergi ke sekolah seorang diri meninggalkan Juyeon yang masih tertidur. Di hari itu dia melihat guru sekolahnya berlari ke arah ruang kepala sekolah dengan panik. Suyeon mendengar percakapan mereka dari luar di mana ternyata Ibu Gyujin lah yang meminta menutupi kasus pembulian tersebut. Dia takut jika putrinya benar-benar terlibat dalam kasus pembulian tersebut. Ibu Gyujin nampak berpengaruh karena kepala sekolah begitu sangat menghormatinya. Karena itulah kepala sekolah memutuskan untuk memindahkan Suyeon alih-alih mengusut kasusnya hingga tuntas. Suyeon terkejut mendengar hal itu, dia berlari ke toilet dengan takut. Gyujin yang melihatnya dalam kondisi seperti itu, mulai berani kembali untuk menyakitinya. Sepulangnya ke apartemen,
Suyeon dengan penampilan yang berantakan pingsan. Ilyong panik dan segera membantunya. Menyadari itu adalah perbuatan Gyujin, Juyeon marah dan pergi dari apartemen itu untuk membalasnya lagi. Juyeon mengancam Gyujin dengan video rekaman sebelumnya dan ia meminta Gyujin datang ke gunung yang sama tempat di mana ia menyiksa Suyeon. Jika tidak, dia akan menyebarkan video itu kepada guru, polisi, dan juga media. Gyujin tidak punya pilihan lain dan dia datang ke gunung seorang diri. Juyeon menyambutnya dengan pukulan keras, lalu mengikatnya saat ia tak sadarkan diri. Juyeon merekam beberapa video yang sangat sensitif dari Gyujin untuk disebarkan di grup kelas. Sekali lagi, Juyeon menegaskan bahwa Gyujin harus merenungkan perbuatannya selama ini. Juyeon memberi Gyujin kesempatan untuk berlari, di mana ia akan mengejarnya. Jika berhasil lari dari kejarannya itu, Juyeon berjanji akan menghapus video sensitifnya dan melupakan semuanya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Di tengah gelapnya malam, Gyujin berlari ketakutan dan dia terjatuh, sama seperti apa yang dialami oleh Suyeon di malam itu. Juyeon mengejarnya, di mana Suyeon juga datang ke tempat itu sesuai instruksi yang diberikan. Dengan hati lembutnya, Suyeon memohon kepada kembarannya itu untuk menghentikan perbuatannya. Suyeon berusaha menolong Gyujin karena bukan itu yang dia harapkan selama ini. Juyeon menghalanginya, mengingat Gyujin juga pernah melakukan hal yang sama kepadanya. Juyeon menjelaskan bahwa ia dan Suyeon adalah saudara kembar. Ketika Gyujin mulai bingung dengan situasinya, Ilyong datang ke tempat itu di mana ia mulai marah dan meminta Juyeon untuk menghentikan tindakan berlebihannya. Ilyong menelpon polisi dengan identitas lain dan berkata bahwa ada kecelakaan di gunung malam itu. Gyujin berhasil ditemukan dan ia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi pingsan. Detektif dan rekan kerja lainnya dibuat bingung karena Suyeon yang mereka tangkap berbeda dari sifat aslinya. Ketika Juyeon diinterogasi, Ilyong datang ke ruangan, tapi anehnya tidak ada satupun di antara detektif yang menyadari keberadaannya. Semua mata hanya tertuju kepada Juyeon dan memintanya untuk memberikan penjelasan terkait kasus tersebut. Namun karena tidak ada bukti dan penjelasan apapun, Juyeon terpaksa dibebaskan untuk sementara. Juyeon keluar dari kantor polisi, di mana orang tua Gyujin langsung menyerangnya. Ketika detektif memisahkan mereka berdua, ibu Gyujin bertanya, kenapa Suyeon menyerang putrinya? Juyeon menampik dan berkata bahwa dia hanya mengajaknya ke suatu tempat. Ketika detektif terus menyebutnya dengan nama Suyeon, Juyeon mulai marah dan mengakui penyamarannya. Ia berkata bahwa Suyeon yang mereka cari sebenarnya ada di rumah dan masih takut karena trauma. Juyeon yang sudah tersulut emosi berkata bahwa dia akan membunuh para pembuli karena dia merasa kebal dengan hukum karena masih di bawah umur. Ketika ibu Gyujin bertanya siapa yang menyuruhnya, Juyeon menjawab bahwa guru konselinglah yang sudah merencanakan semuanya. Detektif mulai bingung karena mereka tidak menemukan apapun tentang guru konseling yang disebutkan Juyeon. Detektif coba menemui Suyeon di apartemen, tapi ternyata dia tidak ada di sana. Di saat yang sama, Gyujin yang pingsan di rumah sakit sudah sadarkan diri. Dia menerima karmanya dan mulai gila. Ia meracau bahwa Suyeon berkata sendirian di saat menyerangnya. Mendengar kabar itu, detektif mulai menyadari bahwa Suyeon memiliki kepribadian ganda, di mana Juyeon dan guru konseling sebenarnya adalah dirinya sendiri. Setelah Suyeon disiksa di gunung malam itu, dia mengalami kecemasan psikologis dan mulai memanggil alam bawah sadarnya sendiri. Suyeon tidak pernah ditolong guru konseling, karena dialah yang melakukannya sendiri. Suyeon tidak pernah memiliki kembaran, melainkan dialah yang memanggilnya sendiri. Semua itu muncul karena hasrat yang kuat di dalam dirinya. Suyeon ingin menjadi sosok yang kuat dan pemberani untuk melawan penindasan, maka muncullah kembarannya Juyeon. Suyeon berharap ada orang yang sama sepertinya, yang bukan hanya sekedar mengetahui tapi juga bisa memahaminya. Maka muncullah guru konseling Ilyong. Suyeon pergi dan menyelesaikan masalahnya sendiri setelah membalaskan dendamnya kepada Gyujin.
Detektif yang tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut selalu bertanya-tanya, apakah Juyon dan guru konseling itu nyata? Apakah mereka memang ada di saat Suyon membutuhkannya? Jawabannya ada pada Suyon, karena hanya dialah yang mengetahuinya. Film ini berakhir dengan fakta yang mengejutkan dan sangat tragis, di mana ternyata Suyon sudah meninggal tidak lama setelah dia meminta tolong di hutan malam itu. Semua cerita ini adalah proyeksi dari harapan terakhir Suyon yang sangat menginginkan bantuan dan sosok orang dewasa yang selalu ada di sisinya, yang bukan hanya mengetahui tapi juga memahami masalahnya.